Alpha dengan Brans yang untuk role-nya dia marksman itu kuat banget. Master of Marksman dan dipegang oleh Brans. Dan dia bisa mainin posisi, dia tahu kapan untuk masuk, dia jarang banget untuk keculik dan itu adalah power untuk bikin round alpha sekarang. Jadi Alter Ego mereka harus mencari cara agar bisa mendapatkan backlaner untuk bisa menangkap Brans dan seperti kita sudah masuk ke dalam line of down ini Pak Pulung. Oke, ini dia game kedua kita pun udah mulai antara Alter Ego Esport versus Bigoton Alpha di mana 1-0 untuk Bigoton Alpha. Tapi sebelumnya menyambung dengan apa yang udah kalian ucapkan tadi, musuh terbesar mungkin dari masing-masing player itu adalah fans terbaru, tapi enggak juga. Kenapa? Karena musuh terbesar mereka adalah diri mereka sendiri. Bisa enggak mereka menabrak hal tersebut? Bisa nggak mereka melampaui batas dirinya? Bisa nggak mereka untuk menggagalkan apa yang ingin dilakukan oleh orang lain kepada dirinya? Tapi sekarang kita fokus lagi Thalia. Yes, back to the game lagi di game yang kedua. Ini Alter Ego benar-benar harus membuktikan dirinya seperti kata Pak Pulung tadi, di mana ini akan menjadi penentuan banget. Dia benar-benar butuh satu game kemenangan ini, satu match kemenangan ini untuk langsung menuju ke babak upper bracket. Dan ini dia di mana ternyata Cloud-nya berhasil di dive in, diculik langsung Natali sama Natalia-nya Pak Pulung. Yap, ini dia kegunaan dari Natalia untuk di awal-awal game seperti ini. Tapi untuk Groknya masih bisa dilindungin Bransnya dengan Kimi. Berhasil untuk memberikan backupan. Indah sekali permainan Natalia. Dan di tempat yang lain KYY dengan Natalianya kembali beraksi. Udah ada 2 korban yang menjadi miliknya Thalia. Udah ada 2 korban lagi tumbang, dimana kali ini lihat KYY-nya lagi-lagi berusaha untuk menculik seorang Ahmad dan Ahmadnya langsung battle mirror image ke arah belakang dengan sigapnya. Dia harus mundur, gak mau sampai tertumbang untuk yang kedua kalinya. Tapi Sally Boy kali ini akan bertemu dengan KYY. Mencoba untuk dicicil aja, tapi ingat Sally Boy kali ini tebal. Bukanlah target yang optimal bagi seorang assassin seperti Natalia dan Groknya. Power of Nature sudah langsung dilontarkan, KYY cukup sekarat, dia harus kembali lagi ke area belakang. Sedangkan Brans di arah bottom lane dia harus flick out untuk menyelamatkan nyawanya karena dia benar-benar pressure banget nih oleh 2 pemain dari Alter Ego. Bukan main. Wow, dikeroyok habis-habisan di bottom lane-nya. Sementara itu untuk di area mid, coba kita lihat Ahmadnya masih dalam hal yang sangat-sangat sulit, di mana dia masih level 3. Oke, dia adalah mid laner. Untuk Xbox-nya akan menjadi jungler utamanya. Mereka punya fighter, mereka memiliki durability. Nantinya mereka juga akan memainkan pola yang sama. Mereka akan memiliki durability dan juga mereka memiliki damage untuk di area late game-nya. Natalia udah mulai masuk, akankah dia bertemu dengan 2 hero ini? Tapi Nata tidak, karena masih selamat dan juga mengelak dari darkening yang dikeluarkan oleh Lunox-nya nih Thalia. Iya, dan kali ini dari kayaknya juga dia benar-benar ingin memantau nih siapa mangsa selanjutnya. Dengan adanya Tara Reduce yang benar-benar udah dikurangin, kali ini mencoba untuk terus-terusan mendive in ke arah Tarat dari Alter Ego Esport. Dan bahkan kali ini dari Ahmadnya mencoba untuk di zoning, tapi apa yang terjadi? Bransnya ternyata di sisi lain bisa untuk dipanis, mencoba untuk di pressure balik dari Alter Ego Esport. Tapi mengaca di 3 menit awal Alter Ego Esport mereka cukup tertinggal dari segi networknya karena kayaknya benar-benar agresif banget untuk selalu menculik keberadaan player dari Alter Ego itu sendiri, Pak Pulung. Yap, ini kita lihat ini bagaimana Groknya di bagian tengah udah mulai ketahuan posisinya. Ada Botol juga yang bersembunyi dengan menggunakan Baxia. Oke, Botol masih santai, dia pergi lagi ke arah yang berbeda. Ini tebel-tebel banget. Grok tebel, Baxia tebel, Tamus nantinya tebel juga. 3 tembok yang harus diwaspadai, 3 tembok yang harus ditembus oleh pemain Alter Ego. Ahmadnya di tengah, Blazing Duet dikeluarkan hanya guna untuk menghilangkan 1 wave minion, tapi hampir aja ketemu dengan Baxia. Malah ketabrak, malah langsung terkena. Bagaimana efek stun yang langsung diberikan sedikit lagi Patricia, tapi dia masih bisa kabur dengan adanya 1 battle mirror image, tapi masih gagal karena udah langsung digagalkan oleh player lainnya Thalia. Maximum charge masih ditahan aja oleh seorang Brans yang mencoba untuk langsung membersihkan aja wave minion terlebih dahulu, tapi dari Leo Murphy dan juga Ninonya cukup sekarat dan itu dia maximum charge-nya. 1 lontaran dari seorang Kimi, tapi lagi-lagi dari kayaknya cukup sekarat, langsung ditabrak dengan ada 1 bola 1 force
Mars bisa diculik. Dibalikin aja kayaknya bandel banget, langsung dihukum. Instant punishment di arah bottom lane. Tapi kita melihat juga dari seorang Sally Boy yang kali ini mencoba untuk mengamankan dari segi turtle-nya. Tapi ternyata langsung di take over aja oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan bahkan berhasil diamankan Ahmad. Di sisi lain Bukan dia main. terculik 3 kali di pick off di bawah menit yang kelima bahkan Pak Pulung. Wow. Ini bagaimana kombinasi Natalia dan juga hero-hero yang lain yang bisa memiliki durability yang sangat-sangat besar. Ini sangat-sangat baik loh. Belum lagi di awal game tadi Natalianya udah mendapatkan langsung buff yang dimiliki oleh Alter Ego. Ini terus aja nge-snowballing sampai ke sini. Memiliki pemain Alter Ego Esport untuk mengambil bagaimana jungle-junglernya. Mengakibatkan pemain Alter Ego Esport agak sedikit memiliki keterlambatan. Dan sekarang untuk Natalianya berhasil langsung diamankan. Sedikit lagi EP tersisa. Dan langsung menghilang begitu aja untuk Xbox-nya karena dikeroyok. Habis-habisan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Udah ada tas-tas tadi dari bottle-nya. Hanya memancing keributan tapi tidak mau untuk masuk jauh lebih dalam lagi nih Om Wawa. Ya luar biasa dari Bigetron adalah mereka harus terus-terusan memberikan pressure dan itulah yang sedang kita lihat sekarang. Mau gak mau di sini Alter Ego mereka wajib untuk melakukan defense terutama dengan 3 hero yang sebenarnya butuh item. Alice, Lunox dan juga Cloud. Jadi 3 laning di pressing habis-habisan dan kalau mereka bisa dapetin item Alter Ego mereka bakal bisa ngembalikin keadaan juga sih 50. Mereka belum tertinggal terlalu jauh sekarang. Mana-mana ini bagaimana nanti mereka ngedrak ke late game kah atau bagaimanakah sementara itu untuk sekarang dari jauh headnya pun menjadi bulan-bulanan lagi. Belum lagi kita melihat Rainbow dengan adanya Grok di area mid yang sebelumnya mungkin udah pernah kita lihat juga untuk Drian yang menggunakan Grok di area mid lanernya kembali lagi terlihat. Udah ada 2 pemakaian Grok untuk mid laner kali ini. Ahmad masih level 7 bahkan tertinggal dari Rainbow-nya yang level 8 dilempar lagi bariernya agak sedikit terkurung. Power Nethernya siap untuk langsung keluar dan juga memberikan damage. Viraga armor dari Xbox-nya pun pecah. Harus sabar lagi, harus menanti lagi agar Last Insanity-nya bisa dikeluarkan Talia. Tapi ternyata belum adanya Viraga armor yang ada, dia langsung ditabrak, diculik keberadaannya oleh Kayaya dan juga Rainbow. Di sisi lain Ahmad mencoba untuk langsung clear aja dengan ada satu buah blazing duet, tapi Rainbow langsung datang dengan ada satu buah power of nature. Ahmadnya langsung mundur, gak berani untuk maju lagi, tapi di sisi lain Leo Murphy harus nahan badan, berkorban agar Cloud-nya bisa selamat, gak dikejar-kejar lagi oleh pemain dari Bigetron Alpha. 1 demi 1 pemain dari Alter Ego Esport kali ini kita lihat coba untuk ditumbangkan oleh Bigetron Alpha. Bahkan di menit ke-7 dengan adanya perbedaan network yang 3000 cukup signifikan. Karena kali ini Rainbow lagi-lagi mencoba untuk langsung menginvade keberadaan jungle milik Sally Boy. Coba untuk diganggu aja, tapi nampaknya masih bisa diamankan dengan adanya satu buah retribution Pak Pulung. Dia ngeganggu tapi dia tetap mainin pasifnya loh Talia. Ditempelin badannya ke dinding, dia berdiri doang di situ memberikan gangguan, memberikan distraction di bagian tengah. Tapi dari Last Insanity ya begitu aja coba udah langsung dikeluarkan tapi nggak memberikan efek apapun. Bahkan dari Ahmadnya belum memiliki damage yang cukup untuk bisa menumbangkan beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron. Apa coba lihat mereka mulai berkumpul di bagian tengah 1, 2, 3, 4, 5-nya mau lakukan sebuah setup yang sangat baik. Tapi Natalia udah mulai tertangkap. Hanya saja untuk sekarang Alice yang mulai terkurung tapi Painya masih bisa pulang, masih bisa balik ke dalam kerumunan rekan-rekannya. Sementara itu terjadi sebuah pertempuran lagi. Coba lihat efek bakaran yang diciptakan. Itu sakit banget. Maksimum charge-nya pun untungnya belum mengenai ke arah Pai dan juga Leo Murphy Talia. Iya itu maksimum charge-nya bener-bener dikit lagi. Kalau misalnya terkena ke arah Leo Murphy, udah pasti Leo Murphy bakal langsung dipanis. Tapi di menit ke-8 ini dengan adanya perbedaan network dan juga level yang cukup jauh. Dan dari segi itemnya nih Om Wawa. Ya untuk Kiminya di sini sudah menyelesaikan Glowing One dan juga ada Genius One. Jadi dia udah sangat sakit sekali sih Talia dari segi pemberian damage-nya tahu. Iya, tapi ternyata di area bottom lane sudah ada sedikit skirmish di mana Natalianya. Ternyata berhasil dipanis, Ribonya sudah langsung mempop up aja dari Inferno-nya di sisi lane Sally Boy. Viraga Amornya sudah pecah karena dia sudah menggunakan dari Last Insanity-nya, mau nggak mau dia harus mundur. Tapi ternyata sudah ada Walls of Nature dari seorang Rainbow-nya. Wall charge-nya benar-benar membuat Nino bahkan kali ini harus ditumbangkan. Otomatis Ahmad langsung maju dengan ada satu buah blazing duet untuk mempertahankan dari segi objektif turretnya, tapi nggak bisa, harus rontok. Dan kali ini dia harus cukup mundur, lari karena Battle dan juga Rainbow benar-benar ngejar ke arah seorang Ahmad. Untungnya masih ada Sally Boy yang bisa membantu pergerakan dari Ahmad, Pak Pulung. Yap,
Winter Trenchant pun kali ini langsung aja diamankan. Bersiap untuk mengeluarkan Winternya kah karena sedikit lagi efek tersisa. Tapi sekarang untuk kali ini Winternya diaktifin. Tapi itu pun gak memberikan efek apapun. Hanya membuat dirinya agak sedikit terlambat untuk bisa dicuri poin killnya. Tapi tetap untuk Elisnya pun kali ini gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Tapi di bagian tengah Jauhead melemparkan. Selly Boy terkurung. Selly Boy again and again. Untuk keempat kalinya dia menjadi korban. Sudah dipastikan akan langsung mendapatkan keterlambatan dari si permengan dan juga level maksimum charge yang tadi udah dikeluarkan juga oleh Brans untuk nggak kena ke arah siapapun dari pemain Alter Ego Esports Thalia. Dan bahkan kali ini dari Bigetron Alpha, dia sudah melihat adanya peluang dengan ada perbedaan network yang cukup jauh. Langsung berusaha untuk mengamankan ke arah Lord. Dan tanpa adanya terjadi kontes sedikit pun, Alter Ego membiarkan saja dan bahkan Cloud di sisi top lane diculik by one oleh KYY. Dengan adanya Assassin Instinct ini udah pasti Cloud menjadi incaran banget. Dan kali ini Alter Ego, apa yang terjadi Om Wawa? Ya, Alter Ego mereka terkena pressure, mereka tertinggal dari segi XP-nya dan bayangkan Selly Boy di 5 menit pertama itu dapetin buff sulit banget untuk dia. Dan itulah sebabnya dia ada di level 10 sedangkan Battle sudah ada di level 13. Dan dari Bigetron mereka terus-menerus memberikan presence ke arah jungle milik Alter Ego. Jadi ini memberikan extra pressure. Sekali lagi dengan adanya Brans juga dari sisi belakang akan memudahkan Bigetron Alpha untuk masuk dari damage-nya. Kita lihat. Ya, dan Lordnya kali ini bahkan tanpa adanya pengawalan dibiarkan aja di arah bottom lane karena dari Bigetron Alpha mereka fokus untuk mendapatkan satu buah objektif di arah mid lane-nya. Mencoba untuk ditumbangkan, mencoba untuk langsung di-cutting, di-sandwich, bahkan dikepung. Semua pemain dari Alter Ego maksimum 4 charge-nya sudah dilontarkan ke arah Leo Murphy dan kali ini mencoba untuk langsung di-take over dari segi mid lane turret-nya oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan ini dia Blazing Duetsnya sudah tidak ada, amatnya harus kocar-kacir karena dia kali ini langsung aja ditumbangkan benar-benar di tengah-tengah pemain dari Bigetron Alpha dan otomatis Nino langsung aja diculik dengan ada Assassin Instinct tapi langsung dibalikin aja keadaannya karena sudah ada Selly Boy juga bersama dengan Leo Murphy mencoba untuk dipertahankan satu poin turretnya tapi Leo Murphy meleleh banget oleh damage yang diberikan oleh Brans yang kiminya pedih banget dan bakal wall charge-nya ke arah depan membuat seorang Esportnya juga harus ditumbangkan. Rainbow tentu saja dia menjadi samsak tapi ini adalah 1 tuker 3 Pak Pulung. Yap, tapi Natalia coba lihat dia akan masuk dari sisi yang berbeda. KYY-nya masih bersembunyi dalam rumputan dan bersiap untuk langsung menyerang Lunox ya. Tapi Lunox masih bisa selamat dengan ada satu belian of order. Selamat sudah, KYY pun hanya memiliki sedikit darah. Ini adalah hal yang sangat mengerikan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Mereka terus-terusan menyerang, mereka nggak ngasih napas sama sekali. Sementara itu ini dia replaynya Om Wawa. Ya, replay by Samsung Galaxy A series di mana pemain Bigetron mereka bisa tarik mundur ke belakang. Dan ketika hal tersebut sudah selesai, ada satu buah last insanity yang tidak mengenai target yang diinginkan. Langsung dibalikan oleh Bigetron Alpha. Jadi ini gameplay sekarang sedang dipegang oleh Bigetron Alpha, terutama untuk tempo permainan. Karena Battle dia terus-terusan memberikan pressure dan lihat kehadiran dari Ki yang selalu mengincar Ahmad. Ahmad di game ini tidak bisa berbuat apa-apa, Pak Pulung. Yap, Ahmadnya terkunci pergerakannya 061. Ini yang sangat-sangat sulit dengan adanya satu hero yaitu Natalia. Mereka dipaksa terus-terusan bertahan. Mereka dipaksa terus-terusan masuk di dalam area pertahanan sendiri. Tinggal kita lihat aja bagaimana serangan yang terus dilakukan juga oleh Bigetron Alpha. Lihat saja satu player lagi berhasil langsung diamankan. Alter Ego Esports. Mereka terus-terusan bertahan. Tapi saat ini apakah mereka bisa membalikan keadaan? Kenapa? Karena untuk Natalia pun langsung berhasil diamankan begitu aja. Tapi untuk Exponger langsung terjebak di tengah-tengah pertempuran dan dia pun langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Alter Ego mereka terus-terusan bertahan atau hanya menunda kekalahan? Kalau ini yang terus mereka lakukan Om Wawa. Ya, ini udah mulai berbahaya banget untuk Alter Ego Esports. Di mana Ahmad yang seharusnya bisa mendapatkan itemnya di menit yang ke-13 ini masih terpressure habis-habisan. Dan bahkan untuk XP-nya tertinggal cukup jauh. 15 level untuk 3 pemain bagi Bigetron Alpha. Dan hanya belum sama sekali untuk Alter Ego. Dan ini Bigetron mereka tinggal bersabar saja sih. Jangan sampai juga berbuat kesalahan, terlalu dive in dan bisa dibalikin oleh Alter Ego Esports. Jadi objektif play mungkin untuk Bigetron Alpha sekarang dengan mengambil satu buah Lord. Karena itu penting banget dan pastinya jangan berikan space untuk Ahmad agar bisa mendapatkan farmingan. Karena item dari Ahmad sendiri di sini sudah punya Dreadnought Armor untuk physical defense dan juga ada Golden Staff bersama dengan Demon Hunter Sword. Bukan main, aduh kena lagi dan kena lagi. KYY menjadi mimpi buruk untuk Ahmad Thalia.
Iya, bener-bener diincer banget Ahmadnya, bahkan kalau kita lihat dari KDA-nya 071. Dia seperti seolah-olah selalu dibuntutin oleh KYY. Kemanapun Ahmad pergi langsung dipantau keberadaannya oleh KYY dan langsung aja dan langsung di-instan punishment, diculik. Dan kali ini seperti yang Om Wawa tadi udah bilang, Bigetron Alpha, mereka langsung mengamankan dari segi objektif ke arah Lordnya. Karena otomatis mereka juga mau mengamankan langkahnya di game yang kedua kali ini. Objektif adalah kunci utama kemenangan, konsisten. Ini kalau misalnya Bigetron Alpha bakal kayak gini konsisten terus dan otomatis kemenangan bisa langsung diamankan dan bakal Leo Murphy udah langsung ketahuan aja keberadaannya oleh Rainbow diseruduk dengan ada satu buah wall charge Papulung. Iya, coba deh tadi kita mendengar stiker dari Alter Ego terus-terusan dikeluarkan, terus-terusan digaungkan. Panik nggak? Panik Waduh. nggak? Panik lah, masa enggak? Itu dia tadi ada stiker lagi dari volume yang pertama. Volume yang kedua juga udah ada. Semua stiker dari Alter Ego dikeluarkan untuk di game yang kedua ini. Mereka mencoba untuk menyerang dari sisi mentalnya juga. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah serangan di dalam game dan juga sebuah maksimum charge ya connect walaupun belum terlalu berimpact untuk jauh headnya. Kita lihat aja bariernya udah langsung terlihat, ada Lord berjalan di bagian bawah. Siapkah untuk Lord ini bisa mendapatkan kemenangan bagi Biton Alpha? Karena sekarang Iblis akan segera ditumbangkan. Satu terakhirnya di tengah udah berhasil langsung ditumbangkan. Di bawah masih bisa dipertahankan. Ada Sally Boy terus mengeluarkan satu fire missile agar bisa mendapatkan ataupun bisa mempertahankan area yang mereka miliki. Dan juga di bagian tengah Blazing Duetnya dihilangkan ke arah satu wave minion Italia. Satu inhibitor selar tengah udah berhasil untuk diamankan dan kali ini Pai mencoba untuk menjadi lini terdepan dengan ada satu buah bloodout mencoba untuk menyerap semua para pemain dari Bigetron Alpha tapi maksimum charge-nya sudah dilontarkan dan lihat betapa sakitnya damage dari seorang Kimi dan dengan adanya satu buah inhibitor tar di arah mid lane yang udah berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, mereka gak mau terburu-buru, lagi-lagi mereka sabar banget dan juga disiplin sadis banget mainnya karena ya ini merupakan kesempatan besar bagi Bigetron Alpha untuk mendapatkan 2-0-nya. Tapi ejector ke arah seorang Ripo, ingat Ripo merupakan tamus, dia masih punya Vengeance, dia masih punya dari Inferno dan otomatis Ripo bukanlah target yang optimal untuk dilakukan aksi penculikan Papulung. Yap, coba lihat nih. Gimana coba mereka menyerang dari sisi mental dari tadi tuh, lihat tuh stikernya. Keluarin lagi emot nangis, keluarin lagi stikernya, dikeluarin lagi. Mereka melakukan taunting ada di bagian dalam. Terus-terusan seperti itu. Dari atasnya Brans udah langsung menembakkan maksimum charge-nya. Dia memiliki flicker, tapi untuk sekarang flickernya masih cooldown, tapi setidaknya dia masih punya escape ability juga yang bisa menyelamatkan dirinya mungkin dari serangan Last Sanity atau apapun itu nanti yang dikeluarkan oleh pemain dari Alter Ego Esports. Natalia sendirian di bagian bawah, dia bisa melancarkan wave minionnya. Di tengah juga wave minionnya masih ditahan begitu aja agar pemain Alter Ego Esports mau keluar kandang dan membersihkan wave minion tersebut Italia. Dan bahkan damage deal-nya, kali ini kita bisa melihat damage deal-nya ini benar-benar di tangan seorang Brans. Ini nggak heran kenapa maksimum charge-nya bahkan dia benar-benar mencicil. Karena Leo Murphy tadi sakit banget langsung meleleh dan Ahmad mencoba untuk mengumpulkan stacknya terlebih dahulu dan mendapatkan satu buah orange buff-nya dan bahkan Sally Boy yang langsung mendapatkannya aja. Tapi conceal sudah dilakukan, apakah akan ada aksi penculikan? Tapi ternyata enggak, nampaknya bakal mencoba untuk mengamankan ke arah purple buff aja bahkan Papulung. Iya, itu dia purple buff-nya harusnya kalau untuk sekarang akankah diberikan kepada Elis atau kepada siapa? Masih kepada Xbox. Masih diberikan kepada Xbox. Sally Boy udah level 15, Elisnya juga udah level 15. Harusnya nanti ya mereka di saat melakukan teamfight Elisnya sih ya bagaimana dia bisa memiliki durability yang kencang dan juga memberikan damage hingga isapan dari plot O-nya itu juga sangat-sangat besar kepada pemain dari Bigetron Alpha nih Om Wawa. Ya, sebagaimana untuk Bigetron Alpha mereka berusaha untuk nge-defense terlebih dahulu karena mereka butuh untuk mendapatkan Lord dan itulah yang sedang dilakukan oleh Bigetron Alpha sekarang. Objective play dengan mendapatkan Lord, tapi apakah worth it? Karena kalau kita lihat item demi item untuk Alter Ego Esports di sini mereka juga sudah mulai jadi. Jadi tim fight Alter Ego Esports ini akan jauh lebih kencang lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya karena secara XP mereka sudah mulai menyamai Bigetron Alpha. Jadi siapa yang lebih rapi nantinya pastinya akan keluar sebagai pemenang ketika ada kontes di arah dari Turtle ini, Pak Bulu.
Yap, Elisnya udah ada seperempat mana yang berhasil dia gunakan untuk bisa mendapatkan wave minion di bagian tengah. Tapi sekarang Lordnya akankah dengan minion ataupun dengan mana yang dia miliki sekarang dia bisa masuk ke dalam dan juga memberikan pertempuran yang sangat-sangat sengit. Karena sekarang Flame Bloodnya langsung aja ke dia berpindah tempat, tapi ternyata tidak. Mendadak apa yang dilakukan oleh Murphy karena dia terjebak seorang diri di tengah-tengah pertempuran. Udah ada lagi Brain Over langsung dikeluarkan begitu aja, sedikit lagi. Ada satu wild charge-nya yang langsung menabrakkan diri karena tembok. Gimana sekarang Ninonya juga udah gak kuat lagi menampainya, dia langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada Elisnya juga dengan Blonde, dan juga Flame Blonde, harusnya dia bisa berpindah tempat. Dia selamat dari hal tersebut. Hanya saja tidak dengan satu player lainnya, yaitu udah ada Selibo yang menjadi korban dengan sangat-sangat menyakitkan sekali. Kita lihat aja, menyisakan 2 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Udah ada Ahmad dan juga Pai. Bisakah mereka mempertahankan match yang ada? Inilah saat-saat yang mungkin ditunggu oleh tim-tim lainnya, di mana kedikdayaan dari Alter Ego Esports akan segera diruntuhkan. Ada Ahmad yang berjuang seorang diri, tapi win streak dari Alter Ego Esports pun ditumbangkan. Bigetron Alpha 2-0 sekaligus tanpa balas. Bigetron Alpha 2-0 dan lihat bagaimana selebrasi dari Ini dia. Wah, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? 2-0 tanpa balas. Wow. Mengamuk Big